Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Octavian Hendra di channel History Zen, berbagi informasi untuk netizen. Anak-anak yang saya banggakan, untuk sekian kali Pak Hendra ingin bilang pada kalian jangan pernah malas untuk belajar. Bahwasanya belajar adalah kebutuhan kita. Bahkan Bapak Ibu guru pun sampai kapanpun akan terus belajar, karena kewajiban belajar itu akan terus berlangsung hingga sampai akhir hayat, sampai kita menuju ke yang lahat. Maka dari itu, sebelum memulai pembelajaran, Pak Indra ingin mengutip apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan sejarah peminatan untuk SMA kelas 11 di ilmu sosial ya. Tema yang kita akan pelajari pada kesempatan kali ini adalah kerajaan maritim di masa Hindu-Buddha di Nusantara. Baik, sebelum memasuki materi, di sini Pak Hendra ingin memberitahukan terkait dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, dan tujuan dari pembelajaran yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, yakni di kompetensi dasar 3.1, yakni menganalisis kerajaan maritim di Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Tujuannya adalah sebagai berikut, bisa kalian baca di situ: memahami penjelasan guru mengenai kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya. Sebelum kita belajar terkait dengan kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Nusantara, kita harus tahu dulu bagaimana masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara itu seperti apa. Logika rasionalnya adalah begini: ketika terbentuknya suatu kerajaan, baik itu yang bercorak Hindu-Buddha maupun Islam di Nusantara, tidak akan mungkin serta-merta kemudian kerajaan itu berdiri, karena yang namanya kerajaan itu adalah besar ya. Di situ ada pemimpin, raja, sebagai perwakilan dari dewa, bahkan menurut kepercayaan tertentu yang diturunkan di dunia. Jadi saya ulangi sekali lagi, tidak mungkin serta-merta kerajaan itu berdiri tanpa masuknya agama dan kebudayaan terlebih dahulu. Maka ketika sudah muncul agama dan kebudayaan yang kemudian berkembang pesat ya, membentuk kelompok-kelompok masyarakat, membentuk kelompok-kelompok sekte tertentu, maka ketika hal itu semakin membesar, baru akan terbentuk suatu kerajaan. Logika rasionalnya tidak mungkin yang namanya kerajaan itu berdiri seketika atau berdiri begitu saja tanpa adanya kelompok-kelompok tertentu yang berdiri terlebih dahulu, atau budaya-budaya tertentu yang kemudian menghegemoni wilayah tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita tidak langsung berbicara terkait dengan beberapa kerajaan maritim yang bercorak Hindu-Buddha, tapi kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana prosesnya, yakni masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Ini yang bagian A. Jadi yang di bagian A ini kita akan berbicara terkait dengan satu, pengertian budaya maritim, kemudian yang kedua, terbentuknya perdagangan internasional. Yang ketiga, baru teori masuknya Hindu-Buddha dan budayanya. Setelah teori masuknya Hindu-Buddha dan budayanya, baru nanti terbentuknya kerajaan. Nah, logika rasionalnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak, coba lihat atau perhatikan gambar berikut. Di sini ada aksara Kawi, aksara Sunda, aksara Bali, aksara Jawa. Apa yang terlintas di pikiran kalian ketika melihat atau ketika tahu gambar-gambar berikut? Mungkin di pikiran kalian ada yang berpikir bahwa, Pak, hurufnya kok melengkung-melengkung dan sebagainya. Barangkali ada yang berpikir, Pak, saya baru tahu bahwa saya Sunda itu punya huruf atau punya aksara tersendiri. Mungkin ada yang berpikir, Pak, saya taunya hanya aksara Jawa. Pak, aksara-aksara yang ada di gambar kok mirip ya? Nah, ini adalah bagian dari apersepsi ya.
stimulus untuk merangsang pikiran kalian sebenarnya apa yang kalian ketahui terkait dengan beberapa gambar yang tersedia. Jadi coba saya arahkan, kalau kalian perhatikan dengan sesama, baik itu aksara Kawi, aksara Sunda, aksara Bali, dan aksara Jawa, di situ memiliki kemiripan dalam tipologi bentuk. Nah, arahnya kemana? Kalau misalkan ada kemiripan tipologi bentuk, bahwasanya kalau ada kemiripan tipologi bentuk seperti ini, pasti ada bentuk dasar yang dijadikan sebagai patokan atau pedoman awal, sehingga menjadi turunan-turunan seperti halnya aksara Kawi, aksara Sunda, aksara Bali, dan aksara Jawa. Betul sekali, adalah aksara Palawa yang berasal dari wilayah India Selatan. Dari aksara Palawa tersebut kemudian turun menjadi aksara Kawi, aksara Sunda, aksara Bali, dan aksara Jawa. Kalau kalian yang belum tahu, aksara Kawi itu adalah bisa disebut sebagai aksara Jawa kuno, sebelum nanti kemudian berkembang lebih sederhana ya menjadi aksara Jawa. Jadi itu arah pemikirannya. Baik, kita lanjutkan. Kita masuk ke budaya maritim. Pengertiannya seperti apa? Jadi maritim, kata maritim itu sendiri ya berasal dari bahasa Latin ya, yaitu maritimus atau mer yang berarti laut. Kemudian kalau kita merujuk pada Oxford Advanced Learner for Dictionaries, kata maritim dimaknai sebagai connecting to sea or ship or near the sea, yang artinya yakni menghubungkan laut atau dekat dengan laut. Nah, kalau merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata maritim itu memiliki arti yaitu berkenaan dengan laut atau berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Nah, kata-kata yang berhubungan dengan maritim tentu tidak jauh ya dari maknanya seperti apa. Misalkan contohnya ada istilah marinir ya. Nah, itu tentu tidak jauh dari hal-hal yang berkenaan dengan laut. Kita lanjutkan. Jadi di sini kalian sudah mengerti ya makna dari pengertian maritim. Coba perhatikan gambar berikut. Gambar berikut merupakan ilustrasi bentuk dasar dari perahu bercadik. Anak-anak yang saya banggakan, cara mencatat bahwa sejak masa praksara, masyarakat Nusantara itu telah memiliki kemampuan berlayar dengan menggunakan perahu bercadik seperti halnya di gambar. Teknologi pelayaran ya memang sudah dikenal nenek moyang penutur Austronesia sejak di Yunan. Nah, teknologi tersebut ya, teknologi pelayaran itu semakin berkembang ketika para penutur budaya Austronesia atau masyarakat praksara Nusantara itu berada di Kepulauan Nusantara. Logikanya seperti apa? Teknologi pelayaran itu semakin berkembang ketika ada di Nusantara karena Nusantara sendiri adalah berbentuk kepulauan. Karakter atau corak wilayah itu akan menentukan karakteristik masyarakatnya. Wilayah kepulauan seperti Indonesia yang kemudian banyak perairan, kemudian banyak pulau-pulau ya yang dipisahkan oleh perairan, itu membuat karakter masyarakat menjadi para pelayar yang unggul. Maka tidak mengherankan jika kemudian ada lagu anak-anak seperti nenek moyangku, orang pelaut dan sebagainya, itu sebenarnya diambil dari cerita-cerita nenek moyang yang sebelumnya, di mana memang masyarakat Nusantara pada saat itu memang memiliki kemampuan pelayaran yang unggul. Jadi pelayaran jarak jauh yang menerjang laut bebas itu mulai dapat dilakukan ketika terjadi inovasi teknologi perahu bercadik. Kemampuan berlayar menempuh jarak jauh itu harus didukung dengan pengetahuan terkait dengan navigasi, teknologi pembuatan transportasi, musim, arus laut, arah angin, astronomi, dan sebagainya. Misalkan saja kalau kita sudah di tengah-tengah laut atau samudra, kita tidak akan mungkin bisa membedakan antara arah utara, selatan, barat, maupun timur. Itu kalau menggunakan mata telanjang. Harus menggunakan pengetahuan terkait dengan navigasi ya. Kalau kita sudah ada di tengah-tengah laut untuk keperluan pelayaran. Sehingga kemudian pengetahuan terkait dengan navigasi itu sangat penting sekali ya. Termasuk juga teknologi pembuatan transportasi, misalkan pembuatan perahu atau kapal menggunakan kayu yang unggul, jenis kayu tertentu dan sebagainya. Termasuk musim, termasuk juga arus laut, bagaimana pengetahuan terkait dengan arus laut. Misalkan contohnya di pantai utara Jawa itu relatif lebih tenang daripada di
pantai selatan Jawa. Termasuk juga arah angin. Arah angin ini juga menentukan ya. Angin berembus dari arah barat ke timur ataupun sebaliknya. Astronomi, termasuk pengetahuan tentang perbintangan, ini juga penting. Kita lanjut. Masih terkait dengan budaya maritim. Salah satu bukti adanya hubungan perdagangan ya antara kepulauan Indonesia dan berbagai daerah di daratan Asia, terutama di Asia Tenggara, itu dapat dilihat dari adanya peninggalan negara perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara. Jadi karena adanya interaksi ya teknologi perkapalan yang sudah mulai berkembang, sehingga semakin ramai dan terjadi interaksi, akan terjadi sebuah hubungan perdagangan. Nah, hubungan perdagangan itu dapat dibuktikan dari ditemukannya negara tipe Heger 1 yang sebelah kiri ya digambar, dan negara yang di sebelah kanan atau negara tipe Pejeng yang merupakan produk asli Indonesia. Nah, negara itu apa? Negara itu adalah salah satu alat perkakas untuk kepentingan religi zaman logam. Nah, jadi negara ini sendiri merupakan hasil dari kebudayaan Dongson yang dibawa ke Nusantara, kemudian oleh masyarakat diadopsi, yang dibuktikan dengan bentuk yang berbeda. Ada negara Heger 1 dan selanjutnya ada negara Pejeng. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu zaman logam itu dibagi menjadi dua, ada zaman perunggu dan besi. Sebenarnya zaman logam itu ada 3, tembaga, perunggu, besi. Namun di Indonesia hanya ditemukan benda-benda yang terbuat dari perunggu dan besi. Ini adalah gambar atau foto 2 relief perahu yang ada di Candi Borobudur. Apa yang bisa dimaknai dari gambar tersebut? Nah, ada keunikan di mana pembuatan kapal di masa lampau ya, kapal-kapal Nusantara seperti pinisi misalnya, kapal pinisi itu tidak menggunakan unsur besi di dalamnya. Jadi untuk menyambungkan satu papan dengan papan lain itu menggunakan tali ijuk atau pasak kayu, atau bisa jadi gabungan keduanya. Jadi teknik pembuatan kapal atau perahu itu tidak menggunakan paku besi. Jadi teknik pembuatan perahu yang tidak menggunakan paku besi ini bisa ditemukan pada kapal-kapal yang digunakan oleh orang Melayu, Jawa, serta Maluku dan sekitarnya. Relief-relief yang ada di Candi Borobudur itu setidaknya menggambarkan 2 keadaan ya. Satu itu adalah keseharian dari kebiasaan masyarakat atau biasa disebut dengan prupan. Jadi gambaran yang mencerminkan kehidupan sehari-hari manusia pada saat itu. Dan yang kedua, biasanya kalau di relief candi itu setidaknya juga menginterpretasikan terkait dengan religi atau kehidupan keagamaan. Maka dengan adanya gambar relief berupa perahu atau kapal menunjukkan bahwa masyarakat Nusantara itu sebenarnya adalah masyarakat yang ulung dalam hal pelayaran. Itu salah satu buktinya. Yang kedua, kita akan bicara terkait dengan terbentuknya perdagangan internasional masa kuno. Silakan perhatikan faktor berikut. Kenapa kemudian bisa terbentuk perdagangan internasional masa kuno? Jadi sebelumnya akan saya jelaskan sedikit. Perdagangan internasional masa kuno yang dimaksud adalah ketika kemudian India dan Cina menjadi 2 negara adidaya pada saat itu ya, dalam hal perdagangan. Kalau Cina di bagian utara dan India di bagian barat itu menguasai perdagangan yang melintasi di wilayah Nusantara pada saat itu. Terbentuknya perdagangan internasional masa kuno itu bisa terjadi karena kita harus melihat posisi kepulauan Nusantara. Jadi Nusantara ini atau Indonesia yang sekarang itu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia. Posisinya sangat strategis. Ini yang membuat kemudian
Kepulauan Nusantara itu terletak dalam jalur perdagangan antara pusat perdagangan internasional masa kuno, yakni tadi India dan Tiongkok. Kemudian yang kedua, keberadaan Selat Malaka. Keberadaan Selat Malaka ini sangat penting. Kenapa? Karena Selat Malaka ini di masa lampau bahkan sekarang pun itu menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India itu yang berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Ketiga, faktor di mana kemudian terbentuknya perdagangan internasional masa kuno adalah Nusantara, ya, itu berada di kawasan tropis, dilewati oleh garis khatulistiwa, sehingga kemudian daerah tropis tersebut biasanya memiliki flora dan fauna yang beragam, termasuk juga di dalamnya memiliki komoditas perdagangan, ya, berupa rempah-rempah dan sebagainya. Yang rempah-rempah ini biasanya memang sangat tumbuh subur di lingkungan tropis. Rempah-rempah ini digunakan sebagai bahan bumbu masakan, ya, ataupun yang paling penting juga untuk obat-obatan. Karena adanya kekayaan komoditas berupa rempah-rempah, Nusantara pada saat itu menjadi salah satu rujukan utama proses perdagangan internasional di masa kuno. Artinya kemudian Indonesia menjadi salah satu jalur atau objek perdagangan yang kemudian pada saat itu diawali oleh India dan Tiongkok. Selanjutnya, ini adalah komoditas di masa lampau yang harganya pernah melebihi emas. Ini rempah-rempah yang paling populer, yang paling laku di pasaran, antara lain buah pala, cengkeh, dan kayu manis. Ketiga bahan ini selain bisa digunakan untuk bumbu masakan, ya, juga bisa digunakan untuk obat-obatan. Termasuk juga mengapa kemudian nanti, ya, selanjutnya bangsa Barat kemudian berdatangan ke wilayah Nusantara, kemudian melakukan praktek-praktek kolonialisme, imperialisme, karena salah satunya adalah ini, adanya komoditas berupa rempah-rempah yang di masa lampau harganya melebihi emas. Masih di terbentuknya perdagangan internasional masa kuno, ya. Karena adanya interaksi hubungan dagang, ya, antar berbagai bangsa yang kemudian bertemu, itu nanti akan berpengaruh pada karakteristik kebudayaan yang diterima oleh masyarakat Nusantara. Perlu diketahui bahwasannya Tiongkok dan India yang merajai perdagangan masa kuno pada saat itu kecenderungannya Indonesia atau Nusantara lebih condong atau lebih dekat dengan India. Itu terbukti dari berbagai kebudayaan India yang kemudian masuk ke wilayah Nusantara. Yang menjadi catatan adalah tidak serta-merta kemudian kebudayaan yang masuk ke Nusantara itu diterima begitu saja. Yang perlu menjadi catatan adalah bahwasanya leluhur kita, nenek moyang kita, bangsa Indonesia itu memiliki lokal genius atau kecerdasan lokal, kecakapan lokal, di mana kemudian tidak serta-merta budaya yang masuk itu diterima begitu saja, tapi kemudian diolah terlebih dahulu. Ketika ada kebudayaan yang masuk itu kan setidaknya ada dua hal, ya, itu bisa diterima, ya, atau ditolak. Kalau diterima berarti nanti ada proses asosiasi itu sendiri. Kalau dalam konsep sosiologi nanti terbagi menjadi ada asimilasi, akulturasi, dan akomodasi. Sedangkan tidak diterima itu biasanya disosiasi. Budaya-budaya yang masuk ke Nusantara kemudian diolah oleh leluhur kita yang sekiranya itu berguna, kemudian diolah menjadi kebudayaan baru melalui proses akulturasi. Jadi perlu diketahui, ya, sebelum masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, itu sebenarnya masyarakat Nusantara sendiri pun sudah memiliki kepercayaan lokal. Contohnya misalkan keharingan, kejawen, itu sebenarnya adalah kepercayaan lokal. Jadi jangan salah sangka ketika kemudian agama atau kepercayaan awal di Nusantara adalah Hindu-Buddha. Bukan. Sebelumnya masyarakat Nusantara itu sudah memiliki kepercayaan tertentu yang kemudian nanti agama Hindu-Buddha masuk, dan pada kelanjutannya terjadi yang namanya sinkretisme. Agama Buddha masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi dan dilakukan oleh seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Gunadharma. Pada abad ke-9
Masehi mulai berdatangan para pendeta Buddha dari dua wilayah yang berbeda, yaitu dari Gaudi Dariba atau Benggala dan Gujara Desa atau Gujarat. Ini membuktikan bahwasannya dari interaksi perdagangan yang sudah terbentuk ya melalui sistem kemaritiman ya yang diawali dari pembuatan kapal dan sebagainya tadi, perdagangan baik secara langsung maupun secara tidak langsung itu membawa kebudayaan masuk, termasuk juga agama. Dan itu terbukti oleh peninggalan ada arca Buddha bergaya Amarawati di Museum Sultan Mahmud Badarudin II dekat Benteng Kutubesa di Palembang. Dan nanti juga Sriwijaya yang kemudian berpusat di daerah Sumatera Selatan atau Palembang itu kan juga pernah tercatat bahwasannya menjadi salah satu pusat studi kebudayaan yang paling besar di wilayah Asia Tenggara pada saat itu. Baik, ini adalah gambar peta terkait dengan penyebaran awal agama Buddha ke wilayah Nusantara yang diawali dari India. Baik India maupun Tiongkok itu sebelumnya juga melakukan perdagangan yang kemudian mengarah ke Selat Malaka. Karena Indonesia memiliki 3 faktor tadi, kemudian India dan Tiongkok melakukan kontak perdagangan yang melewati kawasan Selat Malaka di wilayah Nusantara. Termasuk juga adanya penyebaran awal agama Buddha di tahun 500-600-an Masehi. Nah, ini juga salah satu peninggalan hasil dari masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, sehingga ini adalah merupakan salah satu bukti bahwa budaya atau agama Hindu-Buddha pernah masuk ke Indonesia dan dipeluk oleh mayoritas masyarakat pada saat itu. Ini adalah gambar Candi Bima di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, yang memiliki kemiripan dengan gaya bangunan candi di Brihadeswarar, India. Kapan-kapan kalau kalian main-main ke Dieng, nah silakan ke Candi Bima.